akan segera kita mulai. Dimohon kepada para tamu untuk menempati kursi yang telah disediakan. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon kepada para tamu undangan yang terhormat untuk menempati kursi yang telah disediakan karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Di pinggir. Baik Bapak dan Ibu, apakah kita bisa memulai acaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala LL Dikti Wilayah 11, yang kami hormati, para sesepuh dan mantan karyawan LL Dikti Wilayah 11, yang kami hormati, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 11, yang kami hormati, Ustadz Nurhozin Fahmi Hamdi, penceramah kita pada hari ini, yang kami hormati, Bapak Syamsuri Arsyad, Qori kita pada hari ini, yang kami hormati, seluruh unsur pimpinan perguruan tinggi swasta dan yayasan di lingkungan LL Dikti Wilayah 11, dan yang kami hormati, tim SPI LL Dikti Wilayah 11, dan yang kami banggakan, seluruh karyawan LL Dikti Wilayah 11 beserta tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara daring maupun berhadir secara luring. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat bersua dan berkumpul bertatap muka dalam acara halal bihalal memperingati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, tema halal bihalal kita pada hari ini adalah indahnya halal bihalal di hari fitri, saling memaafkan untuk meraih ridho ilahi. Baik, langsung saja, marilah kita nikmati sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Syamsuri Arsyad. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala LL Dikti Wilayah 11 kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Akbar, kami persilahkan. Boleh buka masker Ibu ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang indah ini, hari yang berbahagia ini, izinkan saya pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Yang pertama yang saya hormati, kita banggakan bersama Ibu Kepala Koordinator Kopertis Wilayah 11 Kalimantan periode 2004-2008. Mohon maaf kalau salah Ibu. Ibu Dr. Insinyur Haji Adar Subari MS. Terima kasih Ibu berkenan hadir pada acara keluarga besar kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ustadz yang tidak pernah kami merasa puas dari beberapa kali diceramahi beliau. Terima kasih berkenan untuk mengisi atau memberikan ceramah pada hari ini. Dan saya hormati Qorih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Yang saya hormati karyawan atau pegawai Dikti yang sudah purna tugas. Di sini ada Bapak Rusliadi, Bapak Jamaluddin, ya ada Pak Hasan
Dan yang lain mungkin adalah tidak saya. Oh ya, mohon izin Pak, di depan duduk Pak Sespel Kopertis di zamannya Bapak Ridwan Sabran MPD. Mohon di depan Pak. Teman-teman merindukan Bapak. Baik, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang berkenan hadir, baik luring maupun yang hadir daring. Terima kasih. Dan segenap keluarga besar LLDT wilayah 11 Kalimantan yang saya muliakan, marilah senantiasa kita menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya juga kita bisa bertemu, bisa berkumpul pada hari yang indah ini, hari yang berbahagia ini, untuk melaksanakan kebiasaan kita setiap habis Ramadan, habis Lebaran Idul Fitri, kita menyelenggarakan acara halal bihalal untuk mempererat tali persaudaraan kita, kemudian di samping menyambung tali silaturahim kita, katanya juga untuk memperpanjang umur kita insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, hikmah halal bihalal nanti yang akan diuraikan oleh Bapak Ustadz kita sesuai dengan tema yang dipilih oleh panitia, bahwa indahnya halal bihalal di hari yang fitri saling memaafkan untuk meraih ridho ilahi. Ya. Jadi mohon izin saya ingin membacakan sepenggal ayat. Takut salah nih Pak Ustadz, tolong dibenarkan. Di surah Ali Imran ayat 134, ini sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarai wa dharrai wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini salah satu ayat yang sering sekali kita dengarkan dibacakan oleh ustadz-ustadzah kita berhubungan dengan tindakan untuk saling memaafkan, yang artinya kurang lebih bahwa disarankan untuk berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mohon saya tambah satu lagi, ada hadis yang juga sering kita dengarkan dari Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Barang siapa yang meninggalkan pertengkaran sedang dalam keadaan salah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di sekitar surga. Dan barang siapa meninggalkan pertengkaran padahal ia benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di langit tengah surga. Dan barang siapa yang membaguskan akhlaknya, akan dibangunkan baginya rumah di tingkat paling atas di surga. Semoga kita berada pada posisi itu semuanya, amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kami dari LDT wilayah 11 mewakili teman-teman mendahului mohon maaf lahir dan batin atas segala hal-hal atau kehilapan kami sekian lama. Mohon dimaafkan karena
kami menyadari bahwa ya kami tidak mampu secara sempurna memberikan layanan yang memuaskan seluruh pihak, seluruh stakeholder kita. Karena itu kami berjanji terus-menerus melakukan perbaikan, terus-menerus melakukan peningkatan kapasitas kita untuk meningkatkan kualitas layanan kami kepada seluruh stakeholder di wilayah 11 ini. Alhamdulillah, tahun ini LLDT wilayah 11 mendapatkan pegawai baru sebanyak 9 orang. Alhamdulillah, sudah hadir semua di ruangan ini, 9 orang, mohon berdiri. Iya. Iya. Inilah wajah-wajah baru yang akan memberikan layanan kepada seluruh stakeholder di wilayah 11 ini. Silakan duduk, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, baik luring maupun daring, seterusnya kami mohon dengan pertemuan kita pada hari ini ke depan, nanti silaturahim kita semakin erat dan kita memulai lembaran yang lebih baik ke depan, dan tentu kami berharap kerjasama yang baik dari teman-teman seluruh perguruan tinggi swasta dan stakeholder yang lain. Selanjutnya, terakhir kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap mendoakan kami juga agar kami bisa tetap istiqomah dalam mengemban tugas jauh dari perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, hari ini beberapa bulan terakhir ini kami sangat getol menyampaikan ataukah menginformasikan ke seluruh pihak, dan memang menjadi kewajiban kami untuk menjaga integritas dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di negara kita. Termasuk 9 pegawai baru yang masuk ini sudah merupakan pegawai produk merit system. Ya, mereka masuk betul-betul karena memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak dan Ibu pada acara hari ini. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan nanti acara arahan ataukah ceramah hikmah halal bihalal, dan kami berharap kita semua nanti akan bisa mengimplementasikan atau bisa melaksanakan dengan baik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya, marilah kita simak hikmah halal bihalal sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan Ustadz Turhozin Fahmi Hamdi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Boleh buka masker? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan
perguruan tinggi, baik yang hadir langsung di sini atau dalam bahasa kami di Kelua itu luring. Ada yang daring. Pokoknya saya kurang ngerti itu. Yang penting online sama yang hadir di depan. Yang sama-sama kita muliakan. Seluruh karyawan, yang utama juga yang sudah purna tugas, yang kembali menyambung tali silaturahim ke sini. Mudah-mudahan di masa-masa purna tugas inilah mereka dijadikan Allah orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa menikmati bermesraan dengan Allah. Yang bil khusus lagi dingsanak ulun pimpinan di sini, yang mana isi materi ceramah ulun sudah disampaikan beliau, habis sudah. Baca ya Allah, ini ke apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra, disampaikan sidin sudah. Masih ada PR satu yang belum disampaikan, yaitu tentang orang yang meninggalkan pertentangan perdebatan itu, kalau di posisi salah dapat rumah, disampaikan juga. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan juga seluruh yang hadir secara online via Zoom, tadi ada melihat Uniska BAM, pokoknya yang secara khususan kelihatan rambutnya aja, yang lain kelihatan muhanya. Oh, ada lagi orangnya. Ada tadi Uniska BAM kah? Pokoknya rambut aja. Lihat, oh ada kelihatan lagi. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar. Nuril Anwar, Sirril Asrar, Tiryakil Aghyar, Miftahi Babil Yasar, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan sama-sama mengucap alhamdulillah, kita menancapkan di diri kita rasa syukur kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik secara logika kita itu baik ataupun logika kita mengarahkan itu hal yang buruk, maka kita tetap di dalam hati alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Artinya yang diatur itu, yang terjadi pada kita adalah aturan Allah. Maka seyogianya kita mengakui kesempurnaan aturan Allah dengan cara alhamdulillah. Kadang-kadang logika kita yang mengarahkan kita ini buruk terjadi pada kita. Padahal tidak ada buruk di mata Allah. Selama kita mau menerima, maka kebaikan itu akan datang. Karena janji Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ada sesuatu yang buruk menimpa kita. Ada sesuatu yang tidak baik menimpa kita. Entah sakit gigi kah atau apakah. Maka ada yang menanti sesudah itu. Asal kita ridho dan memandang baik yang terjadi, maka yang akan diberikan Allah itu akan lebih baik kalau kita bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri berfirman, dan kita jangan sampai mendustakan firman Allah. Ada di hati, oh kadanya
Kita percaya 100% tapi hati gondok, hati kada terima, ini termasuk tidak percaya dengan salah satu firman Allah, la innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah sama sekali tidak pernah zalim, bahkan sekecil zarrah itu kalau bahasa Portugalnya tuh sejumpilit. Kecil apapun Allah tidak pernah zalim, karena Allah mensifati dirinya hakim, maha adil, ahkamul hakimin, adil. Allah mensifati dirinya adil, hakim dan lain sebagainya, beberapa konotasi yang menyatakan Allah itu tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak adil ataupun tidak ada takarannya. Allah mensifati dirinya muntaqim, maha membalas dan lain sebagainya. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, kita ridho dengan kejadian apapun kejadian yang menimpa kita, maka Allah tidak akan ingkar. Allah akan memberikan balasan yang luar biasa kepada kita. Kemudian yang tidak pernah lupa kita mengingatkan, salah satu jalan tol kita menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah. Dalam Al-Quran pun disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, yaitu kita senantiasa melantunkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan cara kita cinta ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ayat ini, maka Allah yang akan cinta kepada kita. Maka jangan sampai kita sehari lupa salawat, minimal dalam salat kita. Karena apa? Salawat kita ini tidak ada apa-apanya dibanding cintanya Rasulullah kepada kita. Kita ini merasa diri kita yang paling cinta, luka sedikit, ya Allah tegipak. Orang kadang-kadang anak melapau saking cintanya dengan diri cinta. Tapi sebenarnya yang lebih cinta kepada diri kita bukan kita, tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti cinta beliau apa? Orang kalau sudah cinta, orang hendak menilai keikhlasan seseorang itu adalah orang yang mau mendoakan kita sedangkan kita tidak tahu. Ya Allah, sehatkan Pak Akbar, murahkan rezeki Pak Akbar. Sidin kada tahu ini nilai keikhlasannya, atau ini ada kawan sekantor kita doakan garing. Ini kada tahu kita ini nilai keikhlasan. Yang ini juga kecintaan kita kepada orang. Begitu juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika itu kan istri beliau ingin bermanja, Sayyidatuna Aisyah. Wahai kekasih Allah, kalau bahasa kitanya tuh sambat pangaran ulun dalam doa pian, hanya khususan pangaran. Oh nah ya Rasulullah, ayo bang. Aisyah hendak mendengar doa dari Rasulullah yang menyambat nama Sayyidatuna Aisyah. Ayo ya Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa Sayyidatuna Aisyah, dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang nyata, yang tampak. Habis itu Rasulullah tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kalau bahasa Spanyolnya tuh himongkah? Senangkah Aisyah namamu disebut dalam doa? Alahan pada senang lagi. Iya apa ya? Pokoknya himung dah. Dia hendak loncat-loncat gitu. Nah pokoknya saking gembiranya Aisyah, liwar himungnya ya Rasulullah. Pian sebut nama ulun dalam doa. Orang yang paling dicintai Allah menyebut nama ulun dalam doanya. Liwar himungnya ya Rasulullah. Imba itu ya Rasulullah apa? Ketahuilah wahai Aisyah, itu hanya sekali. Sedangkan setiap salatku, doa yang sama aku lantunkan untuk umat-umatku. Aisyah sekalinya senang. Tapi kita yang hadir di sini, setiap salat beliau, setiap saat beliau kada pernah lupa dengan kita. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika
Isra Mi'raj, ketika apapun yang diingat tuh umat. Maka salawat kita kepada beliau tuh dan apa-napanya seharian full 24 jam belum bisa menandingi cintanya Rasulullah kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan lagi, bisa bertatap muka, beradu pandang, walaupun bukan untuk tatap-tatapan atau pandang-pandangan di sini. Kita di sini untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal. Ini kameranya hadap sini Kak. Nah, sekira yang melihat jua itu nah. Oh gagah juga beliau nelangan. Tema hari ini yang ulun catat itu ada 3 nama penting di sini. Ada Indah, ada Fitri, ada Ridho. Tahu anak siapakah? Pokoknya indahnya halal bihalal di hari Fitri saling memaafkan untuk meraih ridho ilahi. Ini indah dalam bahasa Indonesia Pak. Ini buah nulu sungai kurihing-kurihingan deh. Indahnya halal bihalalnya cocok kayak ada yang anu kan kada hadir atau apa. Tapi kada hadir ini kan yang hadir ada daring, ada luring, yang kada hadir garing mungkin Pak. Indah dalam bahasa Banjar ini kada kepingin. Tapi kalau indahnya dalam bahasa Indonesia nih gimana ya? Pokoknya wow gitu. Ini campur-campur bahasanya. Halal bihalal. Kita kupas dulu halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa apa Pak? Anak Pak Haji bahasa apa Pak Haji? Halal bihalal bahasa Arab. Tapi tak gunakan orang Arab. Tangang aja kan paham. Yang apa halal bihalal? Makanya ada mungkin di daerah Jawa Timur itu ada sudah mengubah istilah ini. Tapi kita apalah arti sebuah nama ya. Kalau mengubah istilah ini dengan istihlal. Istihlal, saling meminta halal. Halal bihalal ini halalnya bahasa Arab, bi-nya bahasa Arab, halal cuma yang mencampur orang Indonesia. Halal lawan halal artinya ngapa? Tapi halal ini kan jurang tuh ini di hadapan Tuan Rektor nih agak gimana gitu ya. Bahasanya pokoknya ini halal ini konotasi dari haram. Nah, halal kalau secara kalau bahasa kami di ujung Tanjung di daerah Kuranji itu secara terminologi apa? Secara terminologi itu halal itu ada diartikan kayak di dalam ada doa yang terkenal kita selalu pakai ketika ingin pidato. Itu doa yang digunakan awalnya oleh Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa ini cadel apa bahasa kerennya tuh pilat. Pokoknya lidahnya rada handap karena waktu kecilnya Nabi Musa ini memang mau untal bara mau kayak kata untalan sih maksudnya tuh mah dia apa sih bahasa Indonesia menyulum bara api agar tidak dibunuh oleh Firaun. Akhirnya dia cadel bepandera belah. Makanya Nabi Musa itu berdoa ada satu nabi yang diangkat Allah karena proposal. Yang lain kan ada yang ini dipilih Allah. Ada satu nabi yang karena proposalnya Nabi Musa kada kayak apa bandir Nabi Musa mun ilat kayak lalu Nabi Musa mohon kepada Allah yang lebih afsah aja Nabi Musa yang lebih orang tuh lebih fasih berbicaranya nih di sanak ulun ngarannya Harun. Ya Allah angkat Harun sebagai nabimu ya Allah. Ini atas proposal Nabi Musa. Nah di dalam doa Nabi Musa itu apa? Yang sering kita baca itu kan ada kalimat wahlul uqdatam min lisani. Wahlul itu kan dari kata halal, halal. Wahlulnya artinya apa sih kalau secara terminologi wahlul ini uqdatam min lisani. Saya ini agak sulit Pak kalau mengartikan bahasa Indonesianya.
Wahlul ini artinya lepaskan ataupun luruskanlah, atau uqdatam min lisani kan kalau bahasa simpelnya itu puntalan, tepuntal. Lisan yang tepuntal gimana sih? Kusut. Wahlul uqdatam itu lepaskan kekusutan dari lisan. Artinya melepas, melerai. Ini kalau secara terminologi halal yang kita maksud di sini adalah halal bihalal. Kayak di pom bensin 00 minta maaf intinya. Sampai-sampai wah ini mesin ATM 4 minta maaf. Buka ATM, Mbah Raya bagi THR, buka ATM, maaf saldo tidak cukup. Saking Idul Fitri tahun ini luar biasa. Sampai-sampai ulun waktu menelpon pun operator minta maaf. Pulsa habis diulang. Allahu Akbar. Paham ya Pak Akbar ya. Ini artinya halal bihalal sama-sama menghalalkan. Karena dunia saat ini kita sudah punya, hidup kita ini makhluk amfibi saat ini. Hidup di dua alam. Alam maya dan alam ini yang online, yang hadir di sini. Kita hidup di dua alam dan kemungkinan kesalahan itu lebih besar daripada hidup satu alam. Jangankan itu, yang kita niat bujur pun banyak itu diambil, disikapi orang secara salah. Rentan dan mustahil satu orang bisa menghindar. Anggap anak lahir. Posting di Instagram, alhamdulillah anak ulun lahir. Padahal yang membaca kawan sekantor 30 tahun dah kawin kedeba anak-anak. Ketika melihat itu kayak apa perasaannya? Walaupun niat kada salah. Ada juga, alhamdulillah hari ini diundang orang buka puasa, ada yang kadang merasa diundang. Kita niat kada, kita niat syukur, tahadus bin ni'mah. Tapi kita kada bisa menghindarkan ganjalan di hati orang. Apapun yang kita tampakkan akan berimplikasi kepada orang lain. Bisa positif, bisa negatif. Yang baik pun dengan niat baik bisa dimaknai salah orang sekitar. Kita datang ke bos ini. Bos apa hari ini gawin apa? Kita ingin menunjukkan sikap totalitas rajin. Ada tuh Pak Ianya. Ada tuh ya Allah menggeser unda kaina. Padahal yang biasa mengolahkan sidin surat tunda. Ini hanyar 9 ikung ini hanyar dia masuk. Baru Pak Ianya sudah. Ini kadang-kala kita hindari. Makanya ketika halal bihalal ini secara maknawi, jangan halal bihalalnya cuma tampak kasat mata kita air muka menjadi positif, salaman dan lain sebagainya, tapi hati kayak dikuracak bidawang. Jangan. Ini bukan makna halal bihalal. Halal bihalal itu lahir dari dalam hati. Kayak pamun sangkal pangkaliliwaran. Nah ini ulun berikan konsep, mudah-mudahan bisa dijalankan. Konsep ini dijalankan oleh ulama-ulama bahkan para aulia. Jadi ketika kita hidup bermasyarakat, maka takaran kita kalau bisa takaran kita ke Allah, bukan takaran sosial. Pasti terbentur kalau takaran sosial. Pasti terbentur karena ada ukuran. Tamu datang. Kalau takaran Allah kan kita muliakan tamu. Tapi kalau takaran sosial, amuninya kurang ajar Bang. Hanya disuruhi sepiring habis langsung. Begitu ambil plastik pulang, ada lagi mang ya. Keluar, gesan biniku belum. Kalau takaran sosial itu mangkel hati. Tapi kalau takarannya takaran Allah, uluhiyah, takaran kita adalah karena Allah, maka itu hilang. Karena ini perintah Allah, begaduhnya hendak apa? Perintah Allah memuliakan tamu. Karena itu dalam hadis Rasulullah selalu dimulai itu untuk itu. Untuk memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir
falyukrim dhaifahu, ada juga falyukrim jiranahu dan lain sebagainya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Artinya ini kode. Takaran kamu jangan takaran duniawi. Banyak contoh. Dalam Ihya ada diceritakan kan seorang kiai alim besar. Ada tetangganya itu kalau bahasa Inggris buntat. Pokoknya kalau kelakuannya tuh membala. Gimana sih? Yang bukan Banjar ngerti kan membala tuh? Gimana? Enggak karuan tampuh. Pokoknya brutal lah istilahnya. Nih orang nih brutal, usil, nakal dan lain sebagainya. Tetangganya seorang kiai. Lalu anupangnya ada anak kiai, kiawakan bang kiai. Ada parlu ke rumah, datang kiainya ke rumah. Mbah datang kiainya ke rumah apa jadinya? Maaf kiai, ulun kada ada parlu lagi lampian, bulik kan? Bulik kiainya. Betul kiau ulang bahasa. Datangi kiainya pulang. Sama. Maaf kiai, ulun kada ada parlu napu. Dipanggil lagi ketiga kalinya datang pulang. Betul, maaf kiai, ulun kada ada parlu. Ini kan kalau kita mau ulu-ulu nih. Ini mun kada sandal terabang. Ini bebinculan nih. Kiai lagi. Apa jar kiai? Mbak itu jar pemuda kiai. Kenapa pian kuring senyum aja, ridho aja. Ujar kiai apa? Aku nih urusan aku dengan Allah. Allah memerintahkan aku nih memuliakan tetangga. Tetangga ada parlu ku datangi. Urusan itu ikam ngeramput itu urusan ikam. Urusan aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menjalankan perintahnya Allah. Kalau ukuran takaran kita sosial asli bincul. Biru kawan. Tapi takaran beliau takaran Allah. Itu juga banyak. Imam Syafi'i ketika ada jamaahnya salaman. Ada yang bersalaman cium tangan. Lalu adanya dihiga mano. Wahai Imam Syafi'i tahulah pian. Yang ketujuh menyambati pian di belakang. Itu ya tadi mencium tangan. Kisahnya dia bolak-balik cium tanganmu. Bilang tunduk benar lawan pian. Di belakang apa? Ya beda kantut aja tuh. Di belakangnya paling ketujuh. Apa jawaban dari Imam Syafi'i? Karena ini hubungannya dengan Allah. Ujar Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku berwibawa. Sudut syukurnya apa? Inya kedua nih berhadapan di belakang aja. Berarti inya menganggap aku orang yang berwibawa. Pandang baik. Tapi kalau kita memandang kepada hal yang negatif, semuanya ini pasti ada. Bahkan Pak Akbar pasti ada kurang. Kurang lamaknya pasti dulu kan. Kada dari segi kurangnya pasti ada. Ini ada seorang raja yang melihat ya Allah, jurang tuh tukang kebunnya ini apa sih? Orangnya easy going. Wih, bahasa Inggris juga. Pokoknya orangnya tuh santai, senyum aja sehari-hari. Diperhatikan raja, wah raja nih nyamannya penghidupnya. Padahal gaji siapa ada, lawan gaji itu dibanding ke apa-apa. Penghormatan siapa ada, siapa menghormati tukang kebun. Cuma aku ya Allah ada bisa senyum selepas itu. Lepas senyumnya. Bahagia kalakak gigi keluar. Kada bisa. Kada peduli. Ya Allah raja. Apa nih resep dari tukang kebun ini? Hanya raja, ayo penasihat kumpul bang. Aku nih ada sedikit problem. Kekuranganku apa? Tolong dinilai. Aku ini sudah jabatan, penghormatan, istri, ada selir banyak. Ada ini raja. Kurang bahagia apa aja raja? Sedangkan tukang kebun, ya Allah gaji apa makan cukup sehari dan lain sebagainya. Kulihat senyumnya luar biasa lepas. Oh iya kah jawaban raja. Hendak tahulah kayak apa takarannya. Mungkin takarannya memang ibaratnya hendak tahulah, hendak menguji lah seberapa syukur orang ini. Ya kajar raja. Asal pian harus manut.
Umpat lawan dia penasehatnya, umpat jerulun. Siap jaraja apa? Ini jaraja. Bereja anu penasehat. Berikan nih orang. Tulis di amplopnya. Hadiah dari raja. Uang senilai 100 juta rupiah. Siap jaraja. Tulis di amplop. Habis itu raja isi 99 juta rupiah aja. Mah kajolun umpat deh. Ini raja ini anak mana juga, anak ngawal aja. Oh ya siap umpat deh. Jadi amplopnya tulisannya hadiah dari raja 100 juta rupiah, isinya duit 99 juta rupiah. Berarti kurang sejuta. Diantar pengawal datang bertiga. Wahai tukang kebun, karena jasamu merapikan kebun dan sebagainya, raja berhadiah lawan pian. Ini hadiahnya. Oh syukur luar biasa. Habis itu sampai di rumah dibuka amplopnya, dihitung 7 kali menghitung tetap aja 99. Lalu berpikir, di antaranya yang bertiga tadinya monjuk siapa? Pikiran datang sudah, mencurigai orang. Sejutanya nih kemana? Si Adul tuh kah? Amang Engot yang tadi di tengah tuh kah? Atau si Ipin yang di ujung? Ini antara tiga aja nih. Atau malah bendahara di kerajaan tadinya mau ngerangi. Esoknya begawi dasar muhanya ubah. Pokoknya sampai batang apa aja ada taksidin. Raja melihat ekspresinya berubah. Dikeu raja. Nah aja penasehat lihatlah. Raja apa? Kenapa mang? Maaf raja, ulun paksa jujur lan pian neh. Tadi itu pian mahadiah ulun 100 juta. Hitung. Sakalinya 99 aja raja sejutanya nih siapa kamano. Ternyata yang mengolah kita kada bahagia, kada tenang tuh kita tak pandang yang sedikit. Seberapa sehatnya kita hanya 3 hari garing, ya Allah, cobaan apa ini ya Allah. Ya Allah, yang selama 10 tahun 20 tahun itu apa ya Allah, nikmat apa hanya 3 hari. Begitu berat ya Allah cobaan, hanya sakit gigi ya Allah ya Rabbi. Karena kita terpandang yang 1 juta, kada memandang 99 juta yang sebenarnya jatah rezeki kita. Di situ nilai kurangnya kita. Jadi halal bihalal ini sebenarnya kan kalimat kedua saling memaafkan. Nah di Al-Quran itu kan Allah itu mensifati diri itu kan ada al-afu, ada al-ghafur, ada at-tawwab. Tawwab maha penerima taubat, ghafur pengampun dosa, al-afu itu pemberi maaf. Nih maknanya apa? Kurang lebih kah sama kah? Apakah beda? Kalau Allah itu mensifati tiga ini beda. Ternyata kalau kan orang tuh istighfar kita. Makanya dalam kita menghadapi 10 akhir kita tuh disuruh terus memperbanyak apa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna, itu mengkodei, menyinggung kita. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Dermawan. Karena kita menghadapi Idul Fitri ini kita saling, Allah aja Maha Pemaaf, Maha Dermawan, masa kita kada. Nah kalau maghfirah itu lebih ke arah dosa. Maghfirah itu lebih ke arah dosa, tapi murka Allah belum tentu kita bisa hindarkan. Artinya apa? Allah kalau dosanya dihapus tapi Allah masih sangkal, ibaratnya apa-apa kada masih sangkal, pokoknya masih murka dengan orang itu, bisa jadi ya dosanya karena doa orang tuanya atau apa dosanya dihapuskan bisa, tapi murka Allah belum tentu bisa dihapuskan kalau Allah sudah berhendak murka. Tapi kalau afuun itu afu, memaafkan, itu dihapus dan Allah itu ridho jatuhnya.
Kalau diampuni masih belum tentu. Diampuni artinya masih ada takaran yang belum diampuni, dosa besar atau apa-apa. Tapi kalau afuun itu hapus. Karena derajat ini lebih tinggi. Afuun karim. Dan afa ya'fu itu satu kata ataupun satu suku dengan kata afiyah. Afiyah itu apiat, sehat. Artinya ini ada hubungan nih antara orang tuh memaafkan dengan kesehatan. Artinya melupakan masalah yang ada di orang itu dengan kesehatan tuh ada hubungan. Karena apa? Sering kita berdoa, ya farijal ham, ya kashifal gham. Ya farijal, yang hamlan gham ini sama aja Bang, pada kepikiran. Gimana sih bahasa ini? Memusang. Pokoknya kepikiran tapi beda. Kalau farijal ham ini lebih ke arah anggap Bapak Amang lah. Bapak Amang ini anggap hendak bercalon bupati. Hendak bercalon bupati, habis itu duit habis berataan, lawan tetangga berhutang juga, rumah disandakan, gagal. Lalu pusang, ini ham. Ham ngarannya. Kalau gom itu dapat sudah. Anggap kayak anak SD, anak masih SMP, hendak menambah kendaraan. Pokoknya pas ada rezeki, hati kada purun jalan, anak unjuk kendaraan. Ninak tukarakan kendaraan. Sutulak jauh berjalan, khawatir, guncang hati. Ya Allah, musiah. Ini gom. Dan ini ternyata pangkal penyakit juga. Pemikiran sangkal dan kawan itu pangkal penyakit. Ya Allah, naik pangkat pulang. Ya Allah, padahal yang daftar 10, 9 aja yang tembus ke sini. Ya Allah. Kegalauan itu menumbuhkan penyakit. Di antaranya darah tinggi, kolesterol, asam urat, mah. Mah ini lebih didominasi pikiran. Bukan jarang ada yang rutin makan. Ya Allah, undang ini mah akut. Jam makan harus jam seini. Apa aja padeh karena pikiran. Maka di sini salah satunya kita halal bihalal, kita melepaskan semuanya, melepaskan orang tuh kesangkalan karena kada usah jauh, teman duduk kita di samping aja. Dan ini juga yang diperintahkan Rasulullah untuk menjaga. Di antaranya kan disuruh menjaga itu menghormati tamu yang datang ini. Ketika tamu macam apapun berurusan kebuhan pian, selama ya Allah ulun diperintahkan memuliakan tamu, menghargai tamu, motivasi itu insya Allah kada sarik lagi lawan orang. Ya Allah bogenya KTP berapa? 3. Berapa tadi? 3 apa? Fotokopi kan? Pokoknya boge benar. Tapi ya Allah, memuliakan tamu ini perintah Engkau, perintah Rasulullah. Berarti semakin nyanitil ulun semakin banyak dapat pahala. Itu juga memuliakan tetangga. Tetangga bukan cuma tetangga di tempat kita tinggal, tetangga kita di sekitar rumah bukan cuma itu. Tetangga kita di kantor, kawan duduk di higa, dan lain sebagainya. Ayo, kada usah bersengkengan, kada usah apa-apa. Ciptakan kondisi yang positif, maka keberkahan itu akan turun. Pun kita mulai detik ini, kita hadir di sini, dan yang hadir melalui online apa? Daring kan luring kayaknya. Online itu apa? Ulun tuh bentar pulilik, luring lah. Oh daring online. Kalau yang di sini itu taring. Pokoknya itu kita lepaskan semua beban dan kita ambil hubungan itu kepada Allah. Sebagaimana Imam Ahmad Ibnu Hambal ketika bebas dari penjara. Ya Allah, Imam Ahmad itu cobaannya luar biasa. Di penjara, habis itu dicambuk. Beliau mempertahankan yang menurut beliau benar. Membuat kitab dan itu membuat aturan. Orang kadang-kadang 7 pasti ada di penjara. Ketika keluar apa?
Orang yang menyambuk, memenjarakan beliau. Ya Allah, beliau baik, santun, seakan-akan tidak ada masalah. Sampai-sampai ada yang bertanya, wahai Ahmad ibn Hanbal, ada sangkal kabian lan buahnya semalam tuh, ya Allah terlalu benar. Kisahnya bekawan akhirnya memenjarakan pian, ya Allah. Ujar Imam Ahmad ibn Hanbal, apa? Di akhirat kelak akan ada pengumuman. Diumumkan oleh malaikat-malaikat Allah, wahai umat manusia, ini ada mimbar besar, mimbar agung. Siapapun yang pernah rela memaafkan, mengikhlaskan sahabat-sahabat muslimnya, orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya, maka mimbar ini dipersilahkan untuk naik ke atasnya. Artinya apa aja Imam Ahmad? Orang yang mempunyai reputasi lah, amun maafkan sekali aja imbe itu. Sekali lagi dan mengatakannya hari ini udah maafkan. Ini lain, bukan reputasi afina anin nas, ini bukan. Reputasi orang yang punya reputasi memaafkan akan dapat mimbar istimewa di surganya Allah. Yang orang lain tuh kada bisa berdiri waktu itu. Yang bisa berdiri hanya yang punya reputasi memaafkan. Tinggal kita, rule kita, tugas kita apa? Di antaranya yang pasti akan dialami kita nanti, ini hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara yang lain sebagainya. Orang tua ada masanya nanti akalnya perlahan ditarik Allah. Maka di sana saat ini pun ada beberapa anak yang kuliah S1, S2, kuitannya SD. Tugas seorang anak apa? Tugas seorang anak bakti, dan target seorang anak apa? Ridho orang tua. Tak peduli apapun yang dikerjakan orang tua selama inya bisa membuat orang tua itu senang dan ridho. Kalau misalnya itu tersalah bang, anggap kuitan kita sudah tua tuh timbul katuju, kagardo bedum aja penuhanya uban pun, ya Allah. Hendak menangkati kuitan, hendak ditangati supan. Kalau pian bisa meridhokan, ya Allah, ulun melalui doa mudah-mudahan abah atau mama diubah. Tapi untuk menegur sidin ulun kada, bah hendak turunkah, adakah sanggup duit? Nih bah ulun kulahkan kupina, ayo anak bedum di sana. Demi ridhonya, itu tugas kita. Tapi kalau kalkulasi sosial kita, kalkulasi agak ini salah bah. Nah, karena kita merasa keilmuan kita itu lebih tinggi, di sini bisa luputnya. Ada beberapa orang tua, ya Allah kami aja lawan mama tuh kadang-kadang ada ini kakak mau juki, ada ini mau juki duit. Mama tuh kebelujuran beliau paling suka tuh sedekah dan bangga bisa memberi. Ada tetangga sakit dapat anak, ya Allah sehari kadang-kadang diunjuki 5 juta habis. Ada anak gasan nukar anu, ya Allah ya Rabbi, yang tadi kemana duitnya? Lalu ada yang berapa menakar, kada usahkin mama diunjuki ini. Ada lagi berpikir, oh jangan kayak itu, kita biarkan mama senang, ada rezeki nanti, yang rezeki yang lain biar sidin senang berbagi, biar sidin mudah-mudahan dengan kita menjadi biar wasilah beliau, ada duit anakku ini, mudah-mudahan beliau ridho. Kayak itu juga apapun kesenangannya di masa tua, karena kita akan menghadapi dan jamin roda itu akan berputar. Buhan pian ketika tua, ketika mulai ingatan ditarik Allah. Kalau bahasa Inggrisnya tuh mulai malali. Takkan anak bakal meding mau ke rumah atau apa-apa. Aduh, bah menyupan. Jangan. Ayo, nah ayo bakal meding dan lain sebagainya. Di sini bukan nilai tentang aturan, bukan nilai tentang keilmuan, karena tugas seorang anak minta dapat ridhonya. Ketika beliau masuk kubur, ya Allah yang sering menyenangkan aku nih si Alung, si Ipin, si Ahmad. Dan keridhaan itu dapat pintu surga. Itu untuk buhan pian semua. Itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita habiskan hari ini. Karena apa? Dalam posisi salah pun kita. Tapi kita ridho, ya Allah. Sudah ulun ikhlas. Dalam posisi benar, apalagi dengan akhlak yang
itu istana-istana di surga sudah menunggu kita, asal kita benar-benar ikhlas apapun kesalahannya dari nol. Kita doakan. Kalau misalnya kadang-kadang hanya miskomunikasi, imba ditakuni ke sebelah bujur niatnya, imba ditakuni sebelah bujur niat, hanya cara tangkap kita berbeda, maka disinilah fungsinya kita saling memaafkan. Dengan cara saling memaafkan di sini, maka hari ini dipastikan berkah Allah turun ke tempat ini. Mudah-mudahan berkah itu menetap terus dan bisa kita bawa pulang untuk keluarga kita. Terima kasih ulun atas nama pribadi dan juga kepada seluruh yang pernah hadir ya waktu Ramadan kita rutin acara di sini. Pasti ada salah, apalagi ketika ulun memberikan pertanyaan pasti salah jawabannya. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Karena ya Allah perasaan bujurnya salah juga, karena ya itu pegawaian kita. Mudah-mudahan bisa diikhlaskan, dan ulun secara pribadi selama ini yang ulun rasakan tidak ada sama sekali kurangnya di sini. Perasaan ulun, penerimaannya, keakrabannya dan lain sebagainya luar biasa. Mudah-mudahan inilah keakraban yang bisa kita bawa ke surganya Allah. Kita saling beelang kena di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabil kiram. Dan juga karena bulan ini bertepatan dengan haulnya Syekh Arsyad Al-Banjari, juga kita kirimkan Fatihah untuk beliau juga. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini nanti di akhirat kelak ketika beliau wali besar ini masuk surganya Allah, kita mempunyai pengakuan, wahai Syekh Arsyad Al-Banjari, ulun salah satu orang yang pernah mengirimkan Fatihah kepada engkau. Mudah-mudahan beliau juga mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihil kiram wa li awliyaillahil muqarrabin, khususan ila Syekh Arsyad Al-Banjari, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma innana zalamna anfusana dhulumatin kabirah la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka ghafurur rahim. Waghfir walidayna ya Allah, waghfir walidayna ya Rahman, waghfir walidayna ya Rahim. Warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'al muhimmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa dunyana wa akhiratina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ulumina wa barakatan fi arzaqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa syahadatan la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma khtimna ya Allah min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang begitu luar biasa. Mohon maaf izin untuk mengingatkan kepada hadirin yang terhormat yang berhadir secara daring untuk dapat bertahan sejenak setelah penutupan untuk sesi foto bersama. Bapak dan Ibu izinkan kami menyampaikan sedikit pantun Idul Fitri, boleh ya? Baik, burung gagak, burung kenari, kicau merdu di kandang besi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kita kembali suci. Bapak beternak biri-biri, lepas kandang ketika pagi. Untuk kamu yang aku cintai, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terakhir, boleh, silahkan Ustaz, balas Ustaz. Kada dapat hadiah, kada? Nah, pantun yang semalam aja gini. Jukung gandeng membawa jawau, Pak Akbar ganteng ulun wow. Terima kasih. Masya Allah. Hari Lebaran pergi Jumatan, pulang Jumatan sandalnya hilang. Mari kita saling memaafkan salah ucap maupun perbuatan. Baik, demikianlah rangkaian acara halal bihalal kita pada hari ini. Semoga kedepannya tali silaturahmi bisa terjalin lebih erat lagi. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar LL Dikti Wilayah 11 mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Bapak Kepala beserta istri dimohon untuk maju ke depan didampingi oleh Ibu Rina dan Bapak Ustadz beserta para sesepuh, mantan koordinator dan mantan sekretaris pelaksana untuk maju ke depan sesi salam-salaman sesuai protokol kesehatan dan foto bersama. Kami persilakan kepada para sesepuh Bapak Ridwan Sabran, Ibu Muntaha, kami persilakan untuk maju ke depan untuk bersalam-salaman sesuai dengan prokes kesehatan dan foto bersama. Diikuti mantan karyawan atau pensiunan pegawai Dikti Wilayah 11. Tinggi, baik. Tinggi foto sesi foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu, untuk bertahan sejenak. Selanjutnya yang terhormat kepada mantan karyawan, mantan pejabat LL Dikti Wilayah 11 untuk maju ke depan. Inggi.
Silakan kepada Bapak Jamaluddin, Bapak Hasan, Bapak Jack. Didampingi Ibu Hasan, silakan Ibu Masni. Pak Junaidi, oh belum pensiun Pak lah. Ibu Hasan dipersilakan Ibu. Tinggi. Boleh kalau berkenan misalnya boleh lepas masker biar fotonya lebih bagus. Ibu. Hasan istrinya diajak dong Pak. Pak Hasan istrinya diajak dong Pak. Ayo Bu maju Bu. Jarang-jarang kita ketemu Bu 1 tahun sekali. Kalau Pak Imam ini masuk kategori mana ya? Pak Imam masuk kategori mana ya? Wes, masuk kategori mana? Baik, Saudara Angga mungkin bisa bantu untuk foto bersama di daring ya. Baik, silakan. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak yang berhadir di acara kami via daring. Untuk sesi foto bersamanya sudah selesai yang via daring. Baik, kepada ibu-ibu para pendamping, kami mohon dengan hormat untuk kembali ke tempat, kecuali Ibu Rina dan Ibu Darni dan Ibu Kepala tetap di tempat. Inggi selanjutnya kita pimpinan PTS, pimpinan SPI, ketua SPI kita. Kami persilakan maju ke depan. Pak Muhdari, Bapak Ibu para pimpinan PTS. Aja. Tinggi Bapak Ibu pimpinan PTS, yayasan yang kami hormati dipersilakan maju ke depan. Ustadz hari ini laris jadi model. Baik. Untuk sesi selanjutnya foto bersama dengan karyawan laki-laki ya. Laki-laki dulu. Baik, berikanlah senyuman terbaik Anda untuk foto bersama ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi halal lebih halal tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Jamal melirik-lirik nah. Mal, jari mana Pak Jamal? Pak Jamal izin jari Pak Jamal, mah jangan di bawah Pak, naiki dikit Pak. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya sesi foto bersama dengan karyawan LL Dikti yang laki-laki. Yang merasa laki-laki. Pegawai LL Dikti yang laki-laki. Ya. Untuk siap-siap standby.
Tanpa terkecuali yang laki-laki mana nih? Om Judi mana? Om? Om Kasih, Om Udin siap-siap foto bersama. Kalau baik, ayo teman-teman. Mungkin baik teman-teman, bagaimana atur formasinya biar pas? Om Juhdi di Lakasi. Pimpinan, unsur pimpinan standby Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu mendampingi Bapak Kepala di depan. Gimana? Dasar ngali Pak seimbang, habis lebaran makan banyak. Baik. Baik, siap. Pak Imam fotokan adik kan lah. Fotokan adik kan lah. Baik, berikan senyuman terbaik Anda untuk halal bihalal di tahun ini. 2 senti kiri dan kanan. Ya. Baik, Masya Allah. Pak Maksum senyum, Pak Maksum. Ya, manis. Kakak Coy senyum. Hampir udah puasa, Kai. Ya. Pak Junaidi menahan nafas nah. Ayo Adi lagi masuk di. Gaya apa ini di? Gaya 11 jari, 2 jari. Baik, selanjutnya untuk karyawan yang perempuan atau wanita. Ayo kita foto sama-sama teman-teman. Silakan sambil bersalam-salaman. Jadi loh, kita insya Allah narasumber kami 30. Ayo teman-teman yang perempuan, mari kita foto bersama. Enggak, 4 juan.
Pegawai perempuan silahkan cepat. Sebelah kiri, sebelah kiri. Di atas, sebagian di atas, yang tinggi di atas. Atau di tinggi, soalnya kelihatan ini, nah, naik ke atas kah? Naik ke atas, soalnya kelihatan ini nanti. Berarti di atas. Ya, bagi dua, ya, naik di atas ya. Sebelah sini kerseimbang, sebelah Kiki naik, Ida naik gak? Naik. Ibu Ida atau Bila? Nah ya, simbanglah, tengah lah. Ada kebanyakan satu deh, simbang ya, cocok. Buka masker sebentar. Ibu Rina, Dilah naik Del, itu cukup. Pas ya. Biasa biayanya. Inilah. Bebas. Ya. Dilah ada buka masker. Sekali lagi Kak. Sekali lagi. Ya, 11. Ya. Isa 11 nih. Ya, siap. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting atau di daring, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Innal aidin wal faizin. Semoga kita semua sehat selalu dan kita teruskan perjuangan kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam acara Halal Bihalal LDikti wilayah 11 pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam memberikan layanan kepada Bapak dan Ibu, dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.